menjelaskan tentang bagian panggul sendiri terbagi menjadi dua, yaitu bagian lunak dan bagian keras. Namun, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagian keras saja. Tulang panggung terbagi menjadi tiga bagian, yaitu os coxae, os sacrum, dan os coxibis. Namun di sini saya akan menjelaskan tentang os coxae sampai bagian kemaluannya saja. Os coxae terbagi menjadi tiga bagian juga, yaitu os ilium, os ischium, dan os pubis. Bagian yang kedua dari os coxae yaitu os ischium. Os ischium sendiri memiliki menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu tuber ischiadica, spina ischiadica di sini sama di sini, ischiadia inferior, ischiadica inferior interior, feromen, lalu acetabulium. Selanjutnya yang kedua dari os coxae atau tulang duduk yaitu os cesium yang terdiri dari 6 bagian. Di antaranya ada tubar istidica, ada spina istidica, terus ada istidica incisura mayor, istidica incisura minor, nah lanjut ada foramen abductor dan acetabulus. Selanjutnya ketiga dari coxae yaitu os pubis dibagi menjadi 4 bagian, antaranya sumpis pubis, tepi atas pubis, tepi bawah pubis, rumus inferior pubis, rumus inferior pubis. Ketiga, arcus pubis atau yang berbentuk segitiga. Sacrum terdiri dari 3 bagian, diantaranya ada foramen ada foramen sacra iliaca, nah yang berbentuk bulat-bulat, dan ada articulatio sacralium. Nah, yang terakhir ada os coxigem atau tulang tungging yang terdiri dari 3 sampai 4 ruas tulang dan angka fleksibel memanjang 1 sampai 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pelvis minor. Pelvis minor sendiri dibagi menjadi 4 bagian, yakni pintu atas panggul, yang kedua adalah bidang luas panggul, yang ketiga adalah bidang sempit panggul, dan yang keempat adalah pintu bawah panggul. Nah, yang pertama adalah pintu atas panggul. Pintu atas panggul, ya ini batasnya di atas dari panggul kecil pelvis minor ini membentuk bulat oval. Nah, ukuran yang ditentukan oleh PAP tersendiri ada 3, yakni muka belakang yang disebut dengan diameter anteroposterior, dan yang kedua adalah melintang dari sini yang disebut dengan diameter transversa, dan yang ketiga adalah kedua ukuran serong yang disebut dengan diameter obliqua. Next, saya akan menjelaskan tentang bidang sempit panggul. Nah, bidang sempit panggul juga disebut dengan bidang tengah panggul. Bidang-bidang ini memiliki ukuran-ukuran yang terkecil. Nah, untuk mengukurnya dari mana saja, yakni dari tepi bawah simfisis ke kedua spina ischiadica, motong sacrum kurang lebih 1-2 cm dari atas ujung, melintang yakni 10 meter, dan sagittalis posterior dari sacrum ke pertengahan antara spina ischiadica 5 cm. Nah, untuk kesempitan pintu bawah panggul itu biasanya disertai kesempitan bidang sempit panggul. Next, saya akan menjelaskan tentang bidang luas panggul, yakni bidang dengan ukuran-ukuran terbesar. Nah, diukurnya adalah dari pertengahan simfisis pubis lalu ke pertengahan acetabulum di sini ya. Lanjut ke pertemuan antara ruas sakral 2 dan 3 dari atas 1, 2 dan 3. Jadi diukurnya dari atas 1, 2 dan 3.
Untuk ukuran melintang yakni 12,5 dari sini ke sini, anterior posteriornya 12,75. Nah, untuk bidang ini tidak menimbulkan kesukaran dalam persalinan karena tidak ada ukuran yang terkecil. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pintu bawah panggul, yakni bukan satu bidang namun terdiri atas dua segitiga dengan dasar yang sama, yaitu garis yang menghubungkan kedua tuber ischiadikum kiri dan kanan. Puncak dari segitiga yang belakang adalah ujung os sacrum, sisinya adalah ligamentum sacrotuberosum kiri dan kanan. Segitiga depan dibatasi oleh arcus pubis. Panggul terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang keras yang dibentuk oleh tulang dan bagian yang lunak dibentuk oleh otak-otak. Tulang panggul terdiri dari 4 buah tulang. Yang pertama, 2 tulang paha, 1 tulang kelangkang, dan 1 tulang tungging. 2 tulang paha terdiri dari 3 buah bagian yang saling berhubungan. Yang pertama, tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Selanjutnya, 3 ukuran atas panggul. Yang pertama, ukuran muka belakang yang diukur 11 cm. Untuk selanjutnya, ukuran melintang diameter transversa untuk di Indonesia memiliki ukuran 12,5 cm. Dan untuk yang terakhir adalah ukuran serong yang berukuran 13 cm. Dimulai dari panggul sebelah kanan. Bidang luas panggul yang memiliki ukuran-ukuran terbesar adalah pertengahan simbisis dan pertengahan acetabulum. Ukuran muka belakang mulai dari sakral 2 dan 3 memiliki ukuran 12,75. Sedangkan ukuran melintang terdapat 12,5. Bidang sempit panggul terdapat pada pinggir bawah simfisis, kedua semina sciatica. Badan atas tulang usus terdapat bagian yang tebal disebut kristan iaka. Di depannya terdapat sebuah benjolan yang disebut dengan sias. Dan di bawahnya terdapat sebuah benjolan lagi yang bernama siai. Nah, di belakangnya terdapat benjolan lagi yang dinamakan dengan sips. Di bawah sips terdapat benjolan lagi yang bernama siping. Lalu di sini juga ada lekukan besar yang bernama ischioraca major. Dan di bawahnya ada benjolan kecil yang dinamakan dengan sipina ischiaca. Lalu di bawahnya ada lekukan kecil yang bernama ischioraca major. Pada as ilium terdapat lajur yang disebut dengan linea terminalis yang termasuk batas antara panggul kecil dan panggul besar. Tulang duduk yang berfungsi untuk menopang kita duduk disebut tuberia sciaticum. Tulang kemaluan yang membatasi 2 buah lubang disebut foramen obturatorium. Nah, di samping itu merupakan acetabulum. Tangkai tulang kemaluan yang berhubungan dengan tulang usus disebut ramus superior opercupis. Sedangkan tulang kemaluan yang berhubungan dengan tulang duduk disebut ramus inferior corpus pubis. Ramus kiri dan kanan yang berbentuk segitiga disebut ramus pubis. Lalu, tulang kerangkang yang memiliki 5 ruas yang berbentuk segitiga disebut foramina santera. Nah,
Nah, lubang-lubang ini akan dilalui oleh urat syaraf. Di atas osakum terdapat benjolan yang dinamakan promontorium. Kemudian di bagian belakang terdapat yang seperti duri-duri disebut crista sacchalis. Baik untuk yang terakhir, tulang tungging. Tulang tungging bisa memiliki 3-5 ruas. Pada saat persalinan, ujung tulang tungging bisa ke belakang. Jadi ukuran bawah panggul bisa besar. Pintu atas panggul, bidang sempit panggul, bidang luas panggul, pintu bawah panggul. Batas-batas panggul yang pertama adalah promontorium, sayap sakrum, linea innominata, ramus ossis pubis, dan pinggir atas simfisis.